dengan arahan beliau kegiatan diskusi pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pengajar praktik untuk memberikan arahan-arahan ataupun apa saja kaitannya dengan agar berjalannya baik diskusi pada siang hari ini. Untuk waktunya saya persilakan. Ya, baik Pak Sakti, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama tentunya intinya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai dan banggakan ini, SD Negeri 1, SD Negeri Wojo, dalam rangka menjalankan aktivitas kita, tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Juga hari ini kita berpartisipasi dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan, di mana salah satu rekan kita Pak Sarfi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bau-Bau ini merupakan satu bagian tugas dari mereka setelah menjalankan pendidikan yang insya Allah nanti kurang lebih 6 bulan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran hingga selesai di Desember nanti. Amin. Bapak Kepala Sekolah mohon izin, pertama juga pada Kepala Sekolah saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Tadi sudah diterima dengan baik. Terima kasih atas arahan dan dukungan Bapak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tentunya tak lepas dari dukungan Bapak. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Wojo yang saya hormati, bahwa Pak Sarfin dan teman-temannya di angkatan 11 calon guru penggerak ini dalam proses pendidikan yang kurang lebih memasuki bulan kedua ini sebagai calon guru penggerak, mereka telah belajar untuk membuat visi diri sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini kemudian diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah, tentunya yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini memang masih menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid, tentunya bersama rekan-rekan Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Namun Bapak Ibu, meskipun ini bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang ini bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif di dalam proses diskusi ini nantinya. Izin Bapak Ibu dan kepala sekolah yang saya hormati, saya menyampaikan susunan acara nanti di pertemuan sesi inti diskusi
Itu yang pertama, pengantar tujuan diskusi nanti akan disampaikan Pak Sakin sebentar. Kemudian teman-teman akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti teman-teman, Bapak Ibu guru, coba merumuskan kalimat rumpang, kemudian dikaitkan dengan impian kita, murid-murid kita ke depan seperti apa, dan sebagai dasar atau landasan kita melihat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita coba selaraskan dengan visi kita di sekolah ini. Nah, selanjutnya nanti sebentar kita bisa petakan, kira-kira kita bisa identifikasi apakah visi kita ini sudah selaras dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan dengan teman-teman, khususnya guru penggerak yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nanti teman-teman mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti kemudian kita bisa juga kira-kira kita bisa merancang, kita konkretkan visi itu. Kegiatan-kegiatan apa atau program apa yang bisa kita lakukan di sekolah, tentunya untuk mewujudkan visi tersebut. Visi yang tentunya berpihak pada murid, lagi-lagi berpihak pada murid. Karena sekarang di kurikulum Merdeka kita sudah sangat familiar dengan Merdeka Belajar, juga Merdeka Mengajar. Menyelesaikan tugas-tugasnya. Tentunya mungkin sebentar ada bukan balik dari Pak Sakin kepada kita semua. Oleh karena itu umpan balik ini mungkin sangat diharapkan kepada kita. Karena ini adalah untuk keberlanjutan program-program mereka di dalam melaksanakan tugas, baik sebagai guru di kelas maupun di dalam kegiatan guru penggerak. Izin Pak Firman selaku pendamping dari Pak Sakin, apapun yang menjadi keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh teman kami itu mungkin bisa dimaklumi. Untuk itu kami tidak berpanjang lebar karena kegiatan ini adalah khusus kita di sini, karena Pak Sakin juga dia akan meminta umpan balik dari kita. Maka oleh karena itu apa yang menjadi keputusan dari Pak Sakin itu adalah kita lakukan semua. Oleh karena itu mungkin pendampingan individu ini kiranya mungkin bisa kita buka secara resmi. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nile, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting pantai Nile. Aku mendengar lagu sejak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun Palarang, bukan lagi yang Palarang yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan untuk murid, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sore, malam, ternyata masih ada ya salah satu. Ya, ternyata belum konsentrasinya. Tapi tidak apa-apa, biasa itu ya. Pagi-pagi ya kita datang ke sekolah mungkin masih ya suasana di rumah. Tapi kita ulang lagi ya. Ya kita ulang lagi. Usahakan jangan ada lagi konsentrasi lah ya. Oke, kita ulang lagi ya. Tapi saya ulangi ini tidak menutup kemungkinan saya langsung mengatakan siang ya. Tapi tadi sudah ditahu seperti apa yang dikatakan murid-murid itu yang seperti apa nantinya ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ibu-ibu itu murid-muridnya mau seperti apa. Jadi dilengkapi kalimat ini rupanya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Di sini saya sudah siapkan ya untuk ditempelkan. Kalau yang sudah boleh ditempel, dituliskan namanya ya. Bisa sedikit di bawah seperti ada logo ini. Sedikit saja supaya tidak berat. Sampai sedikit goyang sedikit. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bermimpi ya seperti apa murid-murid kita ke depan Pak. Kalau yang sudah menulis boleh ditempelkan di yang sudah disiapkan. Boleh ditempel ya.
Ditulis namanya ya, nggak usah besar-besar tulisannya. Yang penting bisa dibaca. Ya berurutannya berurut ya. Dari sini satu berurut supaya terbalik. Nah apa? Ya, biasa baru pertama kali menulis di sini, jadi di bawah. Apa? Penting jelas tulisannya. Jangan ditulis di lemnya ya, dilihat dulu ada lemnya. Jadi kalimat rumpang yang pertama ya, kalimat rumpang yang pertama. Murid adalah nanti untuk kalimat rumpang yang kedua silakan ditempel di sini ya, di sini. Untuk kalimat rumpang yang kedua silakan ibu mulai berpikir seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Nanti setelah semua kita lengkapi kalimat rumpangnya, baru nanti satu-satu saya bacakan. Oke Bapak Ibu ya, sudah selesai bisa ditempel yang sudah disiapkan. Ini sekalian saya bagikan untuk kalimat rumpang yang ketiga ya. Kalimat rumpang yang ketiga itu, oh ya siap, makasih sarannya gue. Nanti selesai baru saya baca satu-satu. Itu yang lemnya di atas ya, Bapak Ibu, di atas lemnya. Apakah isi saja di atas? Ya, silakan Ibu menuliskan. Kita percaya bahwa murid itu adalah, masih kalimat rumpang yang kedua ya, masih kalimat rumpang yang kedua.
titik. Ya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik ya. Jadi Bapak Ibu melengkapi lagi kalimat rumpang yang ketiga. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jangan ditulis di yang ada lemnya ya, Bapak Ibu. Tulis di sini sendirikan. Apalagi saya malam, kadang kita tidur bisa bicara satu detik saja sudah. Iya, masih kalimat rumpang yang ketiga ya. Mana lentak ini? Jadi isi di kalimat rumpang keempat. Yang di sekolah kita ini yang sudah bisa ditempel. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Jadi Bapak Ibu silakan isi lagi untuk kalimat rumpang yang kelima. Ya, sekalian diisi ya untuk kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin titik-titik. Ya Bapak Ibu, silakan diisi. Ya, sekarang kalimat rumpang yang kelima ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Silakan Bapak Ibu isi kalimat rumpang yang ke-5 ya.
Jangan ditulis di yang ada lemnya ya, Bapak Ibu. Tulis di sini, dilihat. Apalagi saya malam kadang sudah keluar dari jalan satu detik saja sudah. Iya, masih kalimat rumah yang ketiga ya. Mana lentak ini? Persilakan dari Bapak Ibu ya. Dari kalimat rumah ini saya meminta ya, dari tiap kalimat rumah ini saya meminta dari Bapak Ibu untuk membaca, kemudian memberikan tanggapannya ya. Mungkin ada ya yang dari saya minta dari 6 kalimat rumah ini masing-masing satu kalimat rumah. Saya minta Bapak Ibu itu silakan maju ke depan untuk membacakannya, kemudian menanggapi mungkin dari beberapa kalimat rumah ini ya, dan teman-teman mungkin Ibu Dina bisa bantu ya dibaca. Untuk kalimat rumah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa setelah dituliskan di depan ini. Ayo kita baca. Iya, kemudian mungkin baca jawabannya. Iya. Boleh secara dibacakan, ada tambahan secara lisan. Di sini itu. Ya, silakan. Dekat ini dan sampai tidak kelihatan. Dekat, nah, bisa mundur ini. Kasih menghadap ke sana. Nah. Saya akan bacakan kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang Boleh? Yang kita punya jawaban dulu. jawaban Iya, ada di sini. Ya, didengarkan teman lain. jawaban dari saya yaitu memimpikan murid-murid yang kritis, mandiri, kreatif, dan berkarakter P5. Terus jawaban yang kedua dari Ibu Kasnia, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Terus jawaban dari Rista yaitu memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Jawaban dari Ibu Juniati Bilu, saya memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, dan inovatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban dari Ibu Neng Lila Rusmiati yaitu kita memimpikan murid-murid yang mandiri, murid-murid yang memiliki kesadaran yang utuh tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin beribadah dan selalu beraktivitas dengan penuh keyakinan. Jawaban dari Imaderai Mustika yaitu kita memimpikan murid yang disiplin, pintar, terampil, mandiri, peduli sesama, adaptif, kreatif, saling menghormati, dan toleransi, jujur serta bertanggung jawab, dan tak lupa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban dari Ibu Musia, kita memimpikan murid-murid yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, murid yang
kreatif dan inovatif. Jawaban dari Ibu Almia, kita memimpikan murid-murid yang kreatif dan percaya diri. Terus jawaban dari Pak Asrudin, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Oke, terima kasih. Aku senang ya. Jadi selanjutnya mungkin ada yang Pak Raya silakan untuk membacakan Kalimat rumpang yang kedua, yaitu bisa baca dari sini. Kita percaya bahwa murid adalah Siapa dulu dah? Dari awal jawabannya sendiri dulu. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia serta aset bagi bangsa dan keluarganya untuk menjadi pribadi yang unik dan menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Terus saya lanjut di yang lila. Saya percaya bahwa murid adalah anak didik yang harus kita tuntun atau dididik sesuai dengan kodratnya dan berpihak kepada murid. Lanjut Ibu Juniati dulu. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dan karakter yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan bakatnya. Lanjut dari Ibu Kasmia. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang bisa kita gali seoptimal mungkin. Lanjut Ibu Almia, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Muhammad Asrudin, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik yang mempunyai bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dari Ibu Ninang, murid adalah manusia memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Dari Ibu Rista, kita percaya bahwa murid adalah murid yang bisa menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Dari Ibu Musia, kita percaya bahwa murid adalah di mana yang harus saya tuntun untuk menemukan jati dirinya dalam menumbuh kembangkan potensi dan bakat sesuai dengan kodrat alam. Mungkin itu. Masa kuliah terus dulu Bapak Raya. Di mana? Mudah dibaca. Baik, saya akan membacakan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, Juniati Bilu. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan secara menciptakan lingkungan belajar yang terpusat pada murid. Berikutnya, Almia. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, berakhlak, dan landasi iman dan takwa. Selanjutnya, Rista. Terciptanya suasana kelas yang menyenangkan dan berpihak pada siswa sehingga meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Selanjutnya, Muhammad Asrudin. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dalam diri siswa dengan melakukan pembiasaan yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya, Imade Rai Mustika. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya, Musia. Di sekolah kita mengutamakan siswa akan belajar bersama dengan teman-teman di kelas. Siswa-siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, Ninang Sarwasari. Pendidikan karakter yang baik dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, Neng Lila Rusmiati.
Rusmiati. Di sekolah kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua siswa sekolah. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Asmiati. Biasa membacakan kalimat rumput yang keempat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama saling berkolaborasi dan supaya mewujudkan profil Pancasila belajar. Terus untuk Ibu Juniati dulu, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Imadera Mustika, kita warga sekolah ini yakin untuk menghargai perbedaan dan keunikan setiap peserta didik serta mendukung mereka dalam meraih prestasinya. Ibu Nina Sarwasari, kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama menggali potensi murid dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Dan Ibu Nenglila Rusmiati, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapatkan menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapainya kebahagiaan dan mencapai cita-cita. Dan Ibu Almia, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapatkan menuntut dan membimbing murid agar dapat dapat kebahagiaan dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Terus untuk Muhammad Asruddin, kita warga sekolah ini yakin untuk bersama-sama saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan profil belajar Pancasila dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan Ibu Kasmia, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Dan yang terakhir, Ibu Musia, kita warga di sekolah ini yakin untuk saya dan guru di sekolah yakin untuk menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Baik, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu ya sama Ibu. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Ibu Kasmia, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya, Imadera Mustika, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang luar biasa, sehingga mereka bisa sukses ke depannya. Muhammad Asruddin, murid di sekolah kita sadar betul bahwa salah satu tempat yang menyenangkan untuk bermain, belajar, mendapatkan ilmu, dan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Selanjutnya, Ninang Sarwasari, sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berlatih. Rizka, sekolah adalah tempat mengembangkan bakat dan tempat mendapatkan ilmu. Musia, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Nenglila Rusmiati, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan memberikan rasa aman dan tuntunan yang baik akan mengarahkan murid kepada kemandirian. Dan terakhir, Ibu Almia, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih. Kita beri aplaus pada yang lain. Berikutnya ya. saya akan membacakan kalimat rumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk dari saya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa. Selanjutnya, Imadera Mustika,
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya serta kegiatan pembelajaran dan harus berpihak pada murid. Ninang Sarwasari, bahwa cita-cita murid adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua. Rista, saya paham bahwa dalam mewujudkan visi sekolah bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru secara perorangan, melainkan harus ada kolaborasi yang baik dalam ekosistem sekolah. Kasmia, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat, kemampuan masing-masing yang satu sama dengan yang lain saling melengkapi. Yuniati Bilu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Musia, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu dengan yang lainnya. Neng Lila Rusmiati, kita warga di sekolah ini paham bahwa karakteristik budaya positif di sekolah dan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu semua. Bahwa visi di sekolah kita ya, jadi Bapak Ibu pada saat datang di sekolah, pada saat masuk di dewan-dewan guru itu di depan itu terlihat ya, Bapak Ibu bisa lihat terlihat visi kita ya di sekolah kita ini, yaitu terwujudnya generasi yang sehat, beriman, bertakwa, berilmu dan berbudaya. Itu visi sekolah kita ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat itu yang saya sudah saya bagikan ya. Nah, dari visi sekolah kita tadi, Bapak Ibu sekalian ya, ini muncul pertanyaan. Lampunya itu Tidak kasih pindah. Apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi untuk mengisi pertanyaan ini, saya akan membagikan nanti Bapak Ibu untuk mengisi di kertas ya. Dan saya bagikan untuk pertanyaan ini. Saya akan bagikan nanti Bapak Ibu menuliskannya di sini ya. Apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau belum dengan cita-cita untuk murid? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, Bapak Ibu ya. Ini saya bagikan untuk pertanyaan matik ini. Silakan diisi ya. Ya, dituliskan di kertas Bapak Ibu ya. Ya, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang
cita-cita kita untuk murid. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita yang Bapak Ibu melihat yang saya sudah bagikan itu dari visi sekolah? Apakah sudah selaras ya dengan visi sekolah kita? Atau ada yang mau disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya silakan Ibu, tulisan itu saya sudah bagikan pertanyaan matiknya. Pertanyaan pertama yaitu apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut saya sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi yang beriman, yang sehat, beriman, bertakwa, berilmu dan berbudaya. Terus pertanyaan kedua yaitu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Yang ingin saya tambahkan yaitu melahirkan peserta didik yang unggul dan berkarakter. Yang ingin saya tambahkan yaitu melahirkan peserta didik yang unggul, berkarakter prima dan mempunyai integritas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Saya di sini hanya menjawab bagian gua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Itu yang perlu ditambahkan adalah berkarakter dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Satria Polisi. Jadi yang dijawab itu adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tadi? Bapak Ibu Almia sudah jawab. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Ibu Nina. Ya, berkarakter dan berintegritas, berarti hampir sama juga dengan para ya. Kemudian Ibu Almia tadi ada yang ditambahkan tadi? Berkarakter dan berbudi pekerti sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada beberapa jawaban. Jadi di sini muncul kesimpulan visi ya. Nah, ini kesimpulan visi, simpulkan terwujudnya siswa yang mandiri, kritis, kreatif, inovatif, berkarakter karima dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa. Dari kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian ya, nantinya dari beberapa tadi yang Bapak Ibu mau tambahkan itu nanti kita mungkin bisa kita diskusikan kembali ya untuk bagaimana kedepannya visi sekolah kita nanti ya. Saya kira dari beberapa jawaban tadi itu sangat membantu kita untuk kita nantinya kita lanjut di diskusi nanti bersama kepala sekolah untuk mewujudkan bagaimana visi sekolah yang sesungguhnya ya. Nah selanjutnya ini sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi ya. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua murid yang mencerminkan visi. Nah untuk murid Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya, untuk murid disiplin dan sopan kepada guru dan menaati tata tertib ya. Jelas ini tata tertib di sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian guru ya, kita sebagai guru ya inovatif dalam pembelajaran ya. Guru datang tepat waktu ya, kemudian ramah pada anak. Saya kira dari Bapak Ibu guru sekalian juga itu sudah terapkan di sekolah kita di sini ya. Kemudian untuk kepala sekolah itu memfasilitasi dan mendukung ya peningkatan kompetensi guru, orang tua kompetensi guru ya. Kemudian orang tua murid mendampingi anaknya ya, mendukung belajar di rumah. Kemudian komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, kemudian mendukung keputusan sekolah dan membentuk komunitas orang tua ya di kelas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pematik lanjutannya, itu saya sudah berikan lagi Bapak Ibu. Di sini saya tulis nomor 3 ya dengan 4 ya. 3 dan 4 ya. Pertanyaan yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi inisiatif perubahan seperti apa yang dapat
kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah kita ini ke depannya. Yang pertanyaan kedua, Bapak Ibu, apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, maupun kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi di sini kaitannya juga dia orang tua murid ya. Apa saja ya kolaborasi yang bisa kita lakukan ya, baik dari guru, ya orang tua maupun kepala sekolah untuk mencapai visi kita tadi, visi sekolah tadi. Ya mungkin bisa Ibu lanjut ya di pertanyaan pematik yang di situ saya tulis itu. Pertanyaan ketiga ya, dan pertanyaan keempat. Jadi apa inisiatif perubahan ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi kita ini. Yang keempat itu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah kita. Mungkin